Begitu mereka keluar dari bukit jiwa, aroma perang langsung terasa. Udara penuh bau asap dan darah. Dengan tanah berlubang dari ledakan-ledakan sebelumnya, langit merah darah karena awan debu, dan suara ledakan jauh terdengar seperti gemuruh guntur. Gamon tertawa dengan keras. Aku sudah merindukan bau pertempuran ini. Gelut, ayo kita gelut lagi. Para leluhur naga menyambut mereka di barak perbatasan yang terbuat dari tenda-tenda besar dengan dinding kayu yang diperkuat. Hyulong berdiri di depan dengan jubah panjangnya yang compang-camping karena pertempuran sebelumnya. Kau kembali tepat waktu, bocah. Pasukan iblis baru saja mundur. Mereka mundur hanya untuk menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar, bukan? Aku mulai mengerti tempo serangan mereka di perbatasan ini. Tori berjalan melewati prajurit naga yang berlutut dengan hormat. Aura emasnya bersinar lembut di tengah asap perang. Seorang prajurit berkata, "Leluhur, jika Anda ingin pergi ke garis depan, tolong sertakan kami juga." Gabon menoleh. "Wah, apakah mereka ksatria naga? Mereka memang terlihat tangguh." Roka bertanya kepada Hyulong. "Salam leluhur Hyulong. Apakah ada informasi penting yang harus kami ketahui? Mulai sekarang, kami akan bergabung di sini." Hyulong menjawab, "Bagus, tidak ada informasi penting. Kita hanya bertahan dan hancurkan para iblis itu jika muncul." Gamon langsung excited. "Wah, aku suka bagian ini. Aku jadi tidak sabar." Sinta berkata, Aku rasa apa yang kau katakan benar, suamiku. Di tempat ini tidak bisa dibandingkan dengan Xinjiang. Jika kau gegabah mengeluarkan seluruh prajurit singa terbang, maka mereka akan terbantai begitu saja di sini. "Kau juga harus waspada, istriku." Sinta mengangguk. Kemudian mereka memasuki barak. Di aula pertemuan naga, api biru spiritual menyala di sekeliling, menciptakan cahaya biru yang menerangi dinding batu yang penuh ukiran naga. Meja bundar di tengah, penuh peta dan dokumen, dengan kursi-kursi kayu sederhana. Tori mendengarkan laporan dari Yinlong tentang lembah naga. Yinlong berdiri, tangannya menunjuk ke arah peta. "Lihatlah, ini bukanlah sekedar tempat. Di sana adalah benteng terakhir di seluruh semesta, dan siapapun yang masuk bisa menjadi iblis jika tidak memiliki kemampuan yang cukup. Di medan perang di lembah naga, energi iblis begitu kuat, tidak sedikit yang terkontaminasi dan menjadi iblis. Jika kau ingin pergi ke lembah naga, kau harus jauh lebih bersiap, leluhur ke-10. Hyulong memperhatikan 7 lingkaran di peta, 7 portal iblis utama. Tori menatap satu di antaranya. "Aku tahu risikonya, tapi pertama-tama aku akan memasuki salah satu portal itu." Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Longman mengangguk berat. "Jika itu keputusanmu, maka langit naga akan memihakmu." Yinlong berkata sekali lagi, "Bagaimana kau akan melakukannya? Semoga saja kau memiliki rencana." "Tentu aku memiliki rencana, tapi aku masih belum yakin sebelum melihat portal itu secara langsung." Hyulong menambahkan, "Untuk jaga-jaga, kau akan pergi bersama beberapa ksatria naga." Longwan menyetujuinya. "Itu benar, sangat berisiko bertindak tanpa tahu informasi apapun." "Baiklah, aku juga ingin tahu seberapa informasi terlebih dahulu." "Aku dengar setiap portal dijaga oleh masing-masing 5 komandan iblis level tinggi, tapi masih belum dipastikan dengan jelas. Maka dari itu, besok aku akan memastikannya sendiri." Di senja hari, sebelum Tori berangkat, Sinta menghampirinya di tebing naga. Tebing itu tinggi dengan angin kencang yang bertiup, membuat debu dari medan perang di bawah. Matahari terbenam merah, menciptakan bayangan panjang. Apa yang ingin kau lakukan, suamiku? Aku selalu saja merasakan takut. Aku takut tidak bisa bertemu denganmu lagi. Aku tahu, istriku. Itu karena kau mencintaiku. Aku akan baik-baik saja. Bukankah kau selalu mempercayaiku?
Mereka berpelukan lama, tanpa kata-kata lagi. Sinta memegang erat, merasakan detak jantung Tori. Gabon, Roka, dan Gamon datang kemudian. Langkah mereka berat dan bergema. Wah, sepertinya kita salah waktu. Apakah kita akan kembali saja, Roka? Ya, aku rasa mungkin kita akan kembali saja. Hei, sepertinya mereka berdua sudah selesai kok. Selesai apa, Gamon? Sinta menambahkan. Mereka selalu saja mengganggu di saat-saat penting seperti ini. Maaf Nyonya jika mengganggu. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa kami sudah menyiapkan semuanya. Baiklah, lupakan saja. Baiklah, aku rasa kita bisa berangkat. Roka, lakukan tugasmu seperti biasa. Dimengerti, akan saya lakukan, Tuan. Apakah kita akan baku hantam penguasa? Mungkin saja. Bersiaplah, Gamon. Asik! Aku suka ini. Mereka pergi dari tempat itu dan kembali ke barak untuk mengambil perlengkapan. Markas sementara terletak di sebuah tempat di perbatasan alam naga dengan dinding batu kasar yang ditopang oleh tiang-tiang kayu sementara. Udara di dalam terasa lembab dan berbau tanah basah dicampur asap dari api unggun di tengah ruangan. Peta medan perang terpampang di meja kayu panjang, digambar dengan tinta hitam tebal yang menandai lokasi portal-portal iblis. Garis merah untuk rute pergerakan dan lingkaran biru untuk posisi sekutu. Cahaya dari obor-obor di dinding memantul di peta, membuat bayangan yang bergerak setiap kali angin dari luar masuk melalui celah gua. Tori berdiri di depan peta, tangannya menyentuh garis menuju ke portal utama, dikelilingi Sinta, Anko, Gabon, Gamon, dan Roka berdiri tegap. Masing-masing memegang senjata mereka yang sudah siap. Sinta dengan pedang energi, Anko dengan pedang tipis, Gabon dengan palu besarnya, Gamon dengan kampak ganda, dan Roka dengan panah silumannya. Tori memulai membagi tugas dengan suara tegas, jarinya menunjuk ke berbagai titik peta. Rencana kita akan bergerak menuju 7 portal, tapi hanya 6 yang harus kita hancurkan. 1 portal terakhir disisakan untuk misi akhir. Gabon, kau pimpin serangan frontal di setiap portal. Gunakan palumu untuk menghancurkan barisan depan musuh. Gabon mengangguk, memukul palunya ke tanah dengan suara yang bergema. Dimengerti, aku akan pastikan tidak ada yang lolos dari paluku, tidak peduli jumlah mereka. Tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 100 iblis ringan. Gamon, kau dukung kakakmu dengan serangan samping, pecah pertahanan mereka untuk alihkan perhatian. Akhirnya, aksi yang sesungguhnya. Siap laksanakan penguasa. Anko, kau dan Sinta akan fokus ke struktur penumpang Nexus. Nexus adalah titik pusat yang menghubungkan antara pusat energi kosmik. Anko mengangguk pelan. Baik, Tori sama. Akan aku lakukan, suamiku. Roka, kau tahu bukan apa yang harus kau lakukan? Siap laksanakan, tuanku. Setelah itu, Roka langsung menghilang. Gerakannya cepat tanpa suara, meninggalkan rombongan yang segera bersiap. Malam terakhir sebelum berangkat, Tori berdiri di ujung tebing perbatasan, memandangi langit gelap dengan badai iblis di kejauhan. Angin malam yang dingin dengan suara petir jauh yang bergemuruh seperti drum perang. Debu menyebar di sekitar kakinya. Petir emas menari di sekitar tubuhnya, menciptakan kilatan kecil yang menerangi wajahnya. Ia menutup matanya, memanggil pusaka naga emas di tangannya. Tombak itu muncul dengan cahaya emas yang menyilaukan. Angin meledak dan cahaya emas membelah malam. Ledakan angin mendorong debu ke segala arah. Baiklah, sekarang mari kita mulai. Dalam sekejap, sosoknya lenyap dari pandangan, meninggalkan gema energi naga yang bergemuruh di seluruh alam. Suara gemuruh itu seperti lolongan yang panjang, bergaung dari tebing dan membuat batu-batu kecil bergoyang. Tori baru mulai bergerak, energi emasnya meninggalkan jejak samar di udara malam.
Rombongan telah bergerak. Langkah mereka sinkron di tanah berbatu. Udara luar lebih dingin dengan angin yang membawa bau belerang dari lembah di kejauhan. Mereka membentuk formasi, Gabon dan Gamon di depan, Anko dan Sinta di tengah, Tori di belakang untuk koordinasi. Prajurit naga yang mengikuti membawa peralatan tambahan seperti tali dan bom energi. Jangan bertindak gegabah, Gamon. Jangan lakukan hal yang tidak perlu sebelumnya ada perintah. Oh, aku mengerti, kakak. Aku tidak akan bertindak sembarangan jika bersama penguasa. Sinta kemudian menambahkan. Tapi aku rasa kekuatan kalian berdua akan sangat dibutuhkan. Tapi tunggu apa-apa dari suamiku untuk bergerak. Itu benar. Aku ingatkan sekali lagi. Di sini para iblis sangatlah kuat. Jadi jangan pernah lengah. Bukan berarti kalian tidak bisa melawannya. Hanya saja jangan pernah lengah. Mereka terus berjalan melewati hutan jarang dengan pohon-pohon hitam yang daunnya layu karena pengaruh iblis. Suara binatang malam terdengar samar, tapi tidak ada yang mendekat. Roka mengirim sinyal pertama, cahaya hijau kecil di langit, artinya jalanan telah aman. Anko berkomentar. Tuan Roka bertindak sangat cepat. Tidak heran, Tori sama sangat mengandalkannya. Itu sudah menjadi tugasnya. Tidak ada yang lebih mahir daripada Roka. Dialah yang terbaik dalam tugas seperti ini. Perjalanan singkat membawa mereka ke lembah asap, sebuah cekungan luas dengan tanah retak dan bebatuan tajam yang tersebar di mana-mana. Kabut hitam pekat memenuhi udara, membuat jarak pandang terbatas hingga 10 meter, dan bau belerang menyengat hidung meskipun memakai masker. Di tengah lembah, portal pertama memancarkan kabut hitam pekat yang berputar seperti pusaran angin. Dengan cahaya merah gelap yang berkedip dari dalam, suara desisan konstan terdengar dari portal, seperti uap panas yang keluar dari retakan bumi. Di depan portal berjaga pasukan iblis ringan, makhluk kurus dengan kulit hitam mengkilap dan mata merah menyala, serta raksasa bertulang baja yang tingginya mencapai 5 meter dengan armor tulang yang tebal. Mereka berpatroli dalam kelompok. Suara langkah raksasa membuat tanah bergetar setiap kali kaki mereka menyentuh batu. Gabon dan Gamon memimpin serangan frontal dari balik bebatuan besar di pinggir lembah. Gabon mengangkat palunya tinggi sebagai tanda sinyal untuk memulai. Sekarang, serang! Hancurkan barisan depan! Ayo, kita bantai mereka, kakak! Ini pasti akan seru! Pasukan naga menyerbu keluar. Panah-panah energi pertama meluncur ke arah iblis ringan. Serangan! Ada serangan! Bertahan! Panah menghantam target, membuat iblis pertama jatuh dengan jeritan tajam. Namun, portal bereaksi. Retakan cahaya merah membesar dan gelombang iblis baru mulai keluar dari dalam. Jumlah mereka bertambah cepat dari 100 menjadi ratusan. Iblis-iblis itu beragam, yang ringan berlari cepat dengan cakar tajam, yang sedang membawa tombak api, dan raksasa mulai mengamuk dengan pukulan yang menghancurkan tanah. Ledakan pertama dari palu Gabon menghantam barisan depan, menghancurkan 5 iblis sekaligus. Darah hitam mereka menyembur ke arah kabut. Lanjutkan, jangan beri ampun. Gamon memecah benteng pertahanan dengan ayunan kampak bertubi, memotong kaki raksasa yang membuatnya terjatuh, menghancurkan iblis kecil di bawahnya. Ini sungguh seru. Siapa selanjutnya? Anko dan Sinta menyisir untuk mencari struktur penumpang Nexus, bergerak di balik kabut sambil menghindari serangan acak. Anko menebas iblis yang mendekat dengan pedangnya. Suara gesekan besi terdengar saat Dila bertemu Cakar. Sinta dari arah sebaliknya, pedangnya mengeluarkan energi yang membakar iblis di depannya. Mereka tidaklah terlalu kuat, tapi juga tidak lemah. Apakah Anda baik-baik saja? Tentu, perhatikan sekitarmu, Anko. Baik, dimengerti. Lalu, di sisi lain,
Tori menancapkan tombaknya di tanah, memanggil energi naga untuk memecah perisai portal. Ledakan energi membuat celah besar di perisai, membuat portal bergoyang, tapi itu memicu lebih banyak iblis keluar. Di lubang baru, ratusan iblis berlari ke segala arah seperti banjir hitam. Mereka menyerang dengan ganas, cakar mencakar tanah, tombak api menyemburkan nyala merah yang membakar rumput kering. Itu mereka! Mereka yang mengacau! Bunuh! Dagon menoleh ke arah sumber suara. Mereka mulai bermunculan, tapi inilah yang paling menyenangkan. Gabon menghantam iblis raksasa, palunya menghancurkan helm tulang dengan keras. Tori menarik tombaknya dan melompat ke tengah pertarungan. Bantai semuanya! Tombaknya berayun, memotong 3 iblis sekaligus. Energi emas meninggalkan jejak asap. Roka melaporkan dari timur, suaranya datang melalui kristal komunikasi di telinga mereka. Jumlah mereka telah berkurang. Ini kesempatan kita, Tuan. Ia melepaskan panah spiritual dari posisinya di bukit. Panah itu meledak di tengah kelompok iblis dan membuka jalan. Gabon menerjang maju. Bagus, ini kesempatan kita. Maju! Gamon tidak mau ketinggalan. Ini benar-benar sangat seru. Yeah! Anko dan Sinta mencapai struktur penumpang, sebuah tiang batu hitam setinggi 3 meter dengan nexus batu di puncak. Berdenyut seperti jantung, iblis-iblis kecil menjaga di sekitar, tapi Anko membersihkan mereka dengan serangan cepat. Situasi telah aman. Bagus, kita akan menghancurkannya sekarang. Gelombang baru keluar dari portal, kali ini dengan iblis terbang yang menyelam dari atas. Cakar mereka menyambar salah satu prajurit. Satu prajurit terjatuh, tapi yang lain membalas dengan panah api. Bangun posisi, jangan mundur! Gabon berlari ke sisi lainnya, palunya menghantam tanah untuk menciptakan gelombang kejut yang menjatuhkan puluhan iblis. Gamon melompat, tampaknya berputar seperti angin topan dan memotong iblis di udara. Roka kembali melaporkan. Celah sebelah timur melebar sekarang. Musuh fokus ke depan. Penguasa, majulah ke pusat Nexus. Tori bergerak maju, tombaknya menusuk iblis yang menghalangi. Gabon, Gamon, buka jalan lebih lebar. Tombaknya menyala emas, melepaskan ledakan yang membersihkan area 10 meter. Anko menangkis serangan iblis terbang. Mereka terlalu banyak. Bertahanlah, Anko. Para iblis mulai mengerumuni, tapi pasukan naga membentuk brigade. Tombak mereka menusuk maju. Serang! Tusuk! Gamon tertawa di tengah kekacauan. Ini baru menyenangkan, yang sangat epik. Aku suka seperti ini. Jangan bercanda, Gamon. Prioritas tetap perhatikan Tuan Tori. Jangan seenaknya. Iya, aku tahu, kakak. Tapi akhirnya Tori mencapai Nexus lebih dulu, lalu menancapkan tombaknya ke batu tersebut. Energi emas menyuntik ke dalam dan retakan mulai menyebar. Istriku, lakukan sekarang. Baiklah, saatnya menutup portal ini. Nexus langsung retak sepenuhnya saat Sinta menekan dengan energinya, dan portal mulai bergoyang hebat. Para iblis mulai panik. Mereka mundur ke portal yang menyusut, tapi banyak yang tertinggal dan dibantai oleh pasukan. Jangan biarkan mereka lolos! Bunuh semua iblis keparat itu! Portal telah luluh, menyedot kabut hitam ke dalam sebelum menghilang sepenuhnya, meninggalkan lembah sunyi
dan mayat-mayat iblis yang berserakan. Di sini sepertinya sudah selesai. Aku rasa para iblis di sini tidak begitu kuat. Bahkan aku merasa lebih sulit di Xinjiang. Apakah aku bertambah kuat? Sinta mendekati Tori. Suamiku, inti Nexus telah hancur sempurna. Portal telah tertutup permanen. Bagus, kita melakukannya dengan luar biasa. Kita akan istirahat sebentar, kemudian menuju portal berikutnya. Roka muncul dari balik bayangan. Tuan, area ini sekitar aman. Untuk portal berikutnya, aku masih belum tahu situasinya. Terima kasih Roka. Untuk sekarang istirahatlah, tidak perlu terburu-buru. Ada 7 portal, aku rasa ini akan memakan waktu. Pastinya akan semakin banyak kesenangan. Ya, itu benar. Aku setuju. Pasti akan asik sekali. Mereka mulai membersihkan area, sementara Tori memeriksa peta untuk rute selanjutnya. Udara lembah yang sekarang lebih bersih tanpa adanya kabut, tapi bau darah masih menempel. Prajurit naga mulai membakar mayat iblis untuk mencegah regenerasi. Api biru menyala di mana-mana. Suamiku, bagaimana kondisimu? Ya, ini belum apa-apa istriku. Bagaimana denganmu? Aku baik-baik saja. Tuan, aku rasa cukup istirahatnya. Aku akan segera mengecek situasinya. Baiklah, jika begitu, kita akan kembali ke barak lebih dulu. Gabon, berikan perintah kepada para ksatria naga. Baik, semuanya, kita akan kembali ke barak. Mereka berangkat dengan semangat tinggi. Setelah kemenangan pertama, suara langkah mereka bergema di lembah kosong, siap untuk tantangan berikutnya. Tapi di kejauhan, gemuruh samar terdengar, tanda bahwa iblis di portal lain mulai bereaksi. Sepertinya, hancurnya portal pertama telah disadari oleh para iblis. Berikutnya, pasti tidak akan mudah. Itu benar. Meskipun para iblis tidak sekuat yang aku bayangkan, kita tidak bisa lengah. Aku harap berikutnya lebih menantang, supaya lebih banyak yang dibantai. Aduh, kenapa kau memukulku, kakak? Tidak sopan kau bicara seperti itu di hadapan Tuan dan Nyonya Gamon. Oh, maaf penguasa, Nyonya. Tidak perlu dipikirkan. Aku tahu jiwa bloodseekermu pasti membara. Selanjutnya, semoga saja lebih menantang. Wah, penguasa selalu mengerti diriku. Kau dengar itu kakak? Penguasa membela aku. Berisik sekali kau, Gamon. Mereka terus maju, melewati retakan tanah yang masih panas dari ledakan. Mereka juga berhati-hati menghindari jebakan yang tersisa. Pertarungan di portal pertama telah mengubah dinamika tim. Mereka lebih sinkron sekarang. Dialog mereka penuh instruksi cepat dan konfirmasi. Tori memimpin dengan tenang, memastikan setiap anggota tahu peran mereka, terutama dikhususkan kepada para ksatria naga. Beberapa saat berlalu, dan mereka tiba di markas sementara sebelumnya. Mereka tinggalkan penjaga kecil untuk jaga komunikasi dengan alam naga. Kiulong menghubungi melalui kristal suara. Bagaimana situasi di sana, bocah? Ya, kami sudah berhasil menghancurkan satu portal. Bagus, lanjutkan. Kami akan mengirim dukungan lebih jika kau membutuhkannya. Terima kasih, tapi aku rasa itu tidak perlu. Aku akan berikan kabar lagi nanti. Baiklah, hati-hati di sana, bocah. Bocah, kenapa kau terlalu bertele-tele? Kenapa tidak langsung pergi saja? Kau tahu, kau tidak akan pernah bisa terkontaminasi energi iblis. Ya, aku tahu, Troy. Aku butuh alasan untuk bawahanku, terlebih istriku. Aku hanya ingin mengukur kemampuan mereka dan membuat mereka sadar diri dengan batasan mereka. Itu sangat membosankan, bocah. Tidak juga. Sekalian, aku akan menghancurkan 5 portal lainnya terlebih dahulu. Aku juga tidak bisa terburu-buru, Troy. Akhirnya, saat matahari mulai terbenam, mereka tiba di kaki pegunungan untuk portal kedua, siap ulangi kesuksesan dengan adaptasi yang baru. Setelah cukup istirahat dan memetakan strategi, Tori dan rombongannya bergerak cepat melalui medan pegunungan yang kasar. Tanah berbatu dengan retakan dalam yang mengeluarkan uap panas.
membuat perjalanan terasa berat. Udara semakin dingin saat mereka naik lebih tinggi, dengan angin yang bertiup kencang membuat debu dan abu dari reruntuhan kuno di depan mereka. Portal kedua bersembunyi dalam labirin reruntuhan yang dipenuhi ilusi metal. Sebuah kompleks bangunan runtuh dari peradaban lama yang sekarang menjadi sarang jebakan psikis. Dinding-dinding batu setinggi 10 meter membentuk koridor sempit yang berliku-liku dengan lantai yang retak dan penuh puing. Cahaya matahari terbenam menyusup melalui celah-celah, menciptakan bayangan panjang yang bergoyang karena angin. Roka yang sudah mendahului sebagai pengintai kembali dengan laporan melalui kristal komunikasi. Tuan, 100 meter ke depan adalah tujuannya. Terlihat sepi, tapi berhati-hatilah. Aku rasa medan ilusi berada di sana. Tori menoleh ke arah timnya. Sinta, Anko, Gabon, Gamon, dan para pasukan naga yang tersisa. Kita akan masuk dengan hati-hati. Anko, pastikan jalannya aman. Yang lain tetaplah berada di sekitarku. Baik, Tori sama. Anko langsung melesat lebih dulu. Suamiku, aku rasa kali ini tidak akan mudah. Aku justru berharap tidak semudah sebelumnya, Nyonya. Itu benar. Aku semakin bersemangat jika musuh semakin kuat. Roka berbicara kembali. Sekitar 50 iblis menengah telah terlihat. Lebih banyak juga iblis besar. Tapi itu yang terlihat. Tidak bisa dipastikan ada berapa penjaga di sana, Tuan. Tidak masalah. Tetap waspada, Roka. Kabari jika ada perubahan. Baik, Tuan. Tori sama. Arah depan sepertinya aman. Ada labirin di depan. Sepertinya itu sengaja ada untuk membingungkan Tori sama. Tidak masalah. Kita akan bergerak sekarang. Mereka berjalan beberapa langkah, kemudian masuk ke labirin. Langkah pertama menyentuh lantai batu yang dingin dan licin karena lumut. Koridor pertama lurus, tapi segera berbelok tajam. Tiba-tiba, bayangan muncul di dinding. Gambar prajurit naga yang jatuh. Suara jeritan samar terdengar di kepala mereka. Anko maju dengan cepat. Belatinya menebas udara kosong. Tapi, ilusi pecah dengan suara seperti kaca retak. Sudah kuduga, ini ilusi tingkat tinggi. Aku rasa para iblis kali ini jauh lebih cerdas. Tidak mudah memasang ilusi di tingkat seperti ini. Gabon menandai dinding dengan percikan api dari obornya. Rata-rata iblis memiliki kecerdasan seperti manusia, tapi bisa dikatakan mustahil jika mampu memasang ilusi seperti ini. Kakak, aku ingat sesuatu. Katanya di sini manusia, naga, atau makhluk lain bisa menjadi iblis, terkena energi iblis, dan pikiran mereka bisa dikendalikan selamanya. Ya, itu benar. Bisa jadi yang memasang ilusi ini adalah manusia atau makhluk yang lebih cerdas, dan ia sudah menjadi bagian dari iblis itu sendiri. Saat mereka berbelok di koridor kedua, ilusi semakin intens. Berhenti, jangan terkecoh dengan pandangan. Semua yang kita lihat hanyalah ilusi. Tori menutup inderanya sebagian, menggunakan kombinasi energi naga serengi untuk membekukan pola ilusi sementara. Ia mengangkat tombaknya, energi emas mengalir ke udara, membekukan bayangan itu menjadi es tipis yang retak. Semuanya telah beres. Mari kita lanjutkan. Gabon dan Gamon menandai jalan dengan percikan api agar rombongan tidak tersesat. Obor mereka menyala terang di kegelapan koridor. Akan lebih mudah jika kita hancurkan labirin ini, kan, daripada kita berputar-putar seperti ini. Hancurkan saja, dan kau akan terkubur di sini. Gunakan otakmu itu, bodoh. Ya maaf jika aku salah, kakak. Sementara itu, Roka menyusup dekat pusat dan memberi kode melalui kristal. Tuan, pusat Nexus di bawah lantai berputar. Ada pintu jebakan di depan. Hati-hati, para iblis mulai bermunculan. Dimengerti. Terima kasih, Roka. Mereka tiba di ruang terbuka di pusat labirin, sebuah arena bundar dengan lantai batu yang berputar pelan seperti roda raksasa. Di sekitarnya, dinding tinggi penuh retakan, dan dari retakan itu, rombongan iblis mulai keluar. Iblis ringan dengan kulit abu-abu dan mata kuning, bersenjatakan cambuk energi yang menyala.
jumlah mereka sekitar 60, bergerak cepat di antara ilusi yang masih tersisa. Bersiap, mereka bukanlah ilusi. Serang! Anko langsung melesat, belatinya langsung memotong. Gabon maju, palunya menghantam tanah untuk menciptakan gelombang kejut. Hati-hati dengan palu makhluk biru itu! 3 iblis terpental, tapi yang lain melompat menghindari. Hei, kalian mau kemana? Gamon berputar, tampaknya memotong 2 iblis sekaligus. Sinta menebaskan pedangnya. Gelombang angin tajam langsung menebas para iblis, mati tanpa bisa bersuara. Tombak naga emas, Shenlong! Puluhan iblis terkapar dan hangus seketika. Jaga jarak, jangan sembarangan menyerang! Ucap salah satu iblis. Tapi pertarungan semakin sengit. Para iblis lebih terkoordinasi, menggunakan ilusi untuk sembunyi, lalu menyerang tiba-tiba. Salah satu iblis muncul di belakang Sinta. Cambuknya hampir saja menyentuh, tapi Anko melompat dan menebas lehernya. Berhati-hatilah Nyonya. Terima kasih. Panggil aku kakak, mengerti? Lindungi aku sementara. Aku harus mencari sumbernya. Kita akan memutuskan sumbernya. Bertarung jangka panjang tidak akan menguntungkan kita. Baiklah, kakak. Gabon bertarung dengan 3 iblis sekaligus. Palunya menghancurkan salah satunya, tapi yang lain menyerang lengan Gabon. Senjata iblis itu terpental dan salah satu iblis berkata, "Sial, kulitnya keras sekali. Makhluk apa dia ini?" Hei, iblis jelek, apa yang kau lakukan? Apa kau sedang menggelitiku? Salah satu iblis kepalanya meledak setelah Gabon mencengkeramnya. Gamon melompat ke sampingnya. Aku datang kakak, rasakan ini. Pasukan naga ikut bertarung. Tombak mereka menusuk iblis yang mendekat. Bersiap! Serang! Namun tiba-tiba dari arah pusat Nexus muncul komandan iblis yang lebih kuat. Tubuhnya 2 kali ukuran iblis biasa dengan armor hitam berduri dan cambuk raksasa yang menyala api hitam. Matanya menyala merah dan auranya memancarkan tekanan psikis yang membuat ilusi semakin kuat. Aku kira siapa yang berani mengacau portal kami. Ternyata hanya makhluk seperti kalian. Raungnya dengan suara gemuruh guntur. Akhirnya muncul juga. Torisama, iblis itu terlihat sangat kuat. Hati-hatilah. Anko, mundurlah. Kau manusia atau naga? Itu tidak penting. Komandan iblis itu mengayunkan cambuknya ke arah Tori. Cambuk itu memanjang seperti ular. Tori menghindar, tombaknya menangkis. Percikan api hitam langsung menyala. Aku akan menangani ini. Hati-hatilah suamiku. Kami akan mengurus sisanya Torisama. Sepertinya penguasa mendapatkan lawan yang menarik. Wah, aku jadi ingin melawannya. Komandan iblis itu tertawa. Yang benar saja, kau ingin melawanku sendirian manusia. Aku akui keberanianmu. Tori langsung maju, tombaknya menyala terang. Kesalahan pertamamu adalah meremehkanku. Bagaimana ini mungkin? Komandan iblis itu langsung tumbang seketika. Semuanya, habisi sisanya. Kita akan hancurkan portal kedua. Komandan iblis telah tumbang, dan para iblis lainnya langsung kocar-kacir. Satria Naga berteriak, "Bunuh mereka!" Asik, kita bantu mereka. Semuanya jaga jarak.
Aku akan menghancurkan pusat Nexusnya. Semuanya, mundur! Lantai berputar bergetar hebat. Dinding labirin mulai ambruk dengan suara gemuruh. Portal di atas Nexus menyusut, menyedot iblis sisa ke dalam sebelum hilang sepenuhnya. Rombongan mundur dengan cepat. Semuanya, segera keluar dari sini. Mereka keluar labirin tepat waktu, melihat dari luar bagaimana reruntuhan ambruk menjadi tumpukan batu. Udara sekarang menjadi bersih tanpa ada tekanan energi iblis. 2 prajurit terluka berat, tapi tidak ada korban. Hehehe, kita menang lagi. Portal berikutnya pasti akan lebih seru. Roka kemudian muncul. Portal kedua telah sepenuhnya tertutup, tapi ini telah memicu alam sekitar. Di sini awalnya adalah daratan bersalju. Aku yakin saat kita pulang, kita akan dihadapkan dengan suhu dingin yang ekstrim. Benarkah? Jika begitu, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Tapi kita butuh istirahat. Para ksatria naga telah terluka. Mereka duduk di pinggir reruntuhan. Para ksatria naga mulai mengobati yang terluka. Seorang ksatria naga berkata, "Leluhur, apakah setelah ini kita akan melanjutkan ke portal ketiga?" Tori menatapnya. "Kita akan lihat situasinya. Jika kalian sudah mencapai batasnya, maka lebih baik selanjutnya kalian tidak perlu ikut. Ini akan menjadi sangat berbahaya." "Kalian sangat kuat jika bekerja sama. Tapi jika salah satu dari kalian terluka, kekuatan tempur kalian menurun." "Itu benar. Kalian tidak perlu memaksakan diri." "Terima kasih Tuan Gabon, Tuan Gamon. Tapi leluhur, kami masih bisa bertarung. Tidak lama, luka kami pasti akan pulih." "Baiklah, setelah kalian sudah baikan, kita akan bergerak." Setelah beristirahat, mereka bergerak lagi. Medan turun ke lembah yang telah berubah menjadi es. Tanah mulai membeku, angin dingin menusuk, tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan. Apakah kita akan langsung menuju ke portal ketiga, suamiku? Ya, jika kita menunggu besok, maka pasti akan semakin sulit lagi, dan para iblis itu akan jauh lebih bersiap. Kita akan lanjutkan sekarang. Ya, aku setuju. Asik, gelut lagi kita, gelut lagi. Aku suka. Aku tidak begitu suka dengan cuaca dingin seperti ini. Bertahanlah Anko, gunakan mantel yang lebih tebal. Aku baik-baik saja, Tori-sama. Hanya saja salju sangat licin dan membuatku agak susah untuk bergerak. Anko benar, bahkan aku sendiri juga akan kesulitan dengan medan salju seperti ini. Sekarang, kita tidak perlu lagi pengintaian. Kita akan langsung menyerang langsung dari depan. Ya, aku suka cara kakak. Sekarang, semuanya bersiaplah. Mari kita lanjutkan. Mereka melangkah tegas di atas salju. Itu mungkin akan menjadi perjalanan panjang hingga di portal terakhir. Tapi setiap kemenangan mendekatkan mereka pada tujuan akhir. Rombongan Tori melanjutkan perjalanan melalui medan yang semakin dingin dan lembab. Salju tipis mulai menutupi tanah, tapi udara berubah menjadi lembab saat mereka mendekati danau besar di lembah es. Danau itu luas, permukaannya seperti cermin hitam yang memantulkan bayangan-bayangan aneh. Jiwa-jiwa yang tenggelam dan korban perang sebelumnya. Wajah-wajah mereka bergerak samar di bawah air. Portal ketiga menutup di tengah danau. Sebuah pusaran energi biru gelap yang berputar pelan, mengeluarkan kabut dingin yang membuat air di sekitar membeku menjadi es tipis. Udara penuh bau amis dan busuk, seperti mayat yang membusuk di bawah air. Angin dingin bertiup di permukaan danau, membuat suara desisan samar seperti bisikan jiwa yang tersiksa. Roka yang sudah mendahului untuk pengintaian kembali dengan laporan. Tuan, danau ini penuh jebakan. Inti energi Nexus berada di dasar, terikat oleh akar spiritual. Ada naga-naga air iblis di bawah. Mereka muncul dari portal, berjumlah sekitar ratusan atau mungkin lebih. Bagus, terima kasih Roka. Semuanya, sekarang kita mungkin akan bertarung di bawah air. Jika tidak yakin, jangan memaksakan diri untuk ikut. Naga air tidaklah begitu kuat, tapi jumlahnya cukup banyak. Tetap akan sangat berbahaya. Tidak masalah dengan itu.
Aku masih bisa bertarung. Mau itu di air, lautan api, atau apapun itu, asal di sana ada keberadaan makhluk hidup, maka bisa ku bantai. Kalisama, aku sudah siap. Jika begitu, aku akan mengurus permukaan. Aku tidak begitu suka bertarung di dalam air. Baiklah, jika begitu, mari kita bergerak, Tuan. Baiklah, semuanya, ayo bergerak. Tetap waspada dan hati-hati. Mereka mendekati tepi danau. Langkah hati-hati di es yang licin. Pasukan naga membentuk lingkaran di pinggiran. Tombak mereka menyentuh air. Tiba-tiba, permukaan bergelombang dan naga-naga air iblis mulai menyerang dari bawah. Makhluk seperti naga air dengan tubuh transparan berisi air hitam, sirip tajam seperti pisau, dan mulut penuh gigi es. Mereka muncul dari portal di tengah danau. Jumlahnya puluhan, meluncur ke atas seperti torpedo. Serang! Mereka mulai terlihat. Jangan menunggu lagi! Teriak Gabon. Palunya menghantam air pertama yang naik, menciptakan gelombang kejut. Air langsung menyembur, menghancurkan dua naga air sekaligus. Tubuh mereka pecah menjadi cipratan hitam. Gamon maju ke depan, berdiri di dinding tepi es, tampaknya mengayun dengan ombak yang datang. Datanglah, akan aku potong-potong kalian. Tampaknya memotong naga air yang melompat. Suaranya terbelah saat bilah bertemu air, membuatnya meledak dan menjadi uap. Satria naga menusuk dengan tombaknya. Tahan! Tahan! Tunggu sebentar! Sekarang! Portal langsung bereaksi. Retakan energi membesar dan gelombang iblis keluar setidaknya ratusan. Campur antara naga air dan iblis air kecil seperti ular yang melilit kaki para prajurit. Pertarungan menjadi sengit. Air danau mendidih dari hantaman energi. Es pecah di mana-mana. Bagus, lakukan sekali lagi, para ksatria naga. Gelombang menghantam kelompok naga air, tapi satu iblis besar muncul. Naga Raja Air dengan tanduk es yang panjang. Roka menegaskan, itu adalah Raja Naga Air yang memimpin di sini. Tolong berhati-hatilah, tidak diketahui bagaimana kemampuannya. Beraninya kalian mengusik wilayahku. Apakah kalian cari mati? Naga itu menyemprotkan air racun ke arah ksatria naga, membuat es meleleh dan para ksatria tergelincir. Para ksatria langsung berkata, hati-hati, jaga keseimbangan, jangan sampai terkena racun itu. Kita pasti melebur jika menyentuh racun itu. Aku tidak menyangka ia menjadi seagresif ini. Dahulu, sebelum naga air terkontaminasi energi iblis, ia adalah naga yang baik. Tidak perlu mengatakan hal itu. Sekarang dia adalah iblis. Tidak ada hubungannya dengan masa lalu lagi. Sementara itu, Gamon melompat ke depan dan mengayunkan kampaknya. Hei naga basah, terimalah ini. Makhluk merah, apa yang bisa kau lakukan? Gamon terpental ke belakang. Gamon, mundur, jangan gegabah. Lalu Gabon menghantam Raja Naga Air. Tubuh itu hancur, tapi hanya serpian es yang melindunginya. Wah, pertahanannya cukup kuat. Bahkan bisa bertahan dengan palu penghancur kakak. Makhluk biru, kau lumayan kuat. Bagaimana jika menjadi bawahanku? Maka kau akan hidup. Bicara apa kau cacing air? Kau bisa melawak juga kakak. Diamlah dan tetap fokus, Gamon. Roka kemudian mendekat. Kalian berdua, hati-hatilah. Naga ini terlihat biasa saja, tapi aku yakin ia sangat kuat. Jangan meremehkannya, Gamon. Ya itu benar, Leluhur Roka. Itulah yang ku cari. Lawan kuat pasti seru. Bertarunglah sesuka kalian. Aku akan membantu menyebarkan energi peri. Luka kalian akan pulih sepenuhnya. Energi biru menyebar ke danau. Sekutu yang terkena energi itu perlahan pulih. Tidak hanya itu, stamina mereka juga kembali. Para ksatria naga
yang sudah kelelahan bersorak. Hebat, lukaku pulih dengan cepat. Bahkan stamina aku juga pulih. Istri luhur memang luar biasa. Terima kasih Nyonya. Sekarang giliran kami klan Barba untuk beraksi. Come on. Aku tahu kakak. Mari buat mereka terkejut. Gabon dan Gamon berteriak. Sekutu langsung merasakan semangat yang membara. Sekali lagi, para ksatria naga terkejut. Oh, apa ini? Semangatku meningkat. Iya, aku merasa sangat kuat. Ini luar biasa. Sorakan menggema dan mengintimidasi. Sementara itu, Tori dan Anko menyelinap di kedalaman, menyelam di air dingin yang menusuk tulang. Di bawah, arus ilusi begitu kuat, bayangan jiwa menarik mereka ke arah yang salah. Anko menahan pergerakan arus dengan belatinya, memotong jaringan akar magis yang mengikat energi Nexus di bagian dasar, seperti akar hitam tebal yang berdenyut. Tori-sama, akar spiritual ini sangat kuat. Aku rasa ini adalah bagian dari inti energi Nexus. Ini hanyalah bagian kecilnya, Anko. Kita harus ke inti pusatnya. Jangan buang-buang waktu di sini. Namun, para iblis mulai menyerang dan ratusan ular-ular hitam melilit kaki mereka. Anko, tetaplah berada di dekatku. Tombak naga emas, Senlong! Ayat petir menghantam para iblis yang mendekat. Ular-ular hitam yang melilit mereka juga terlepas. Namun, para iblis bermunculan, sosok iblis asli dengan para naga iblis. Tori-sama, mereka terus bermunculan. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak diuntungkan jika bertarung di sini, Tori-sama. Bocah, para iblis mendekat dari utara, sekitar 20 naga air. Kemampuanmu kurang berefek jika di sini. Segera pergi dan selesaikan. Ya, aku tahu Troy. Pinjamkan energi iblismu. Kenapa kau tidak biarkan aku saja yang membantai mereka? Selama aku masih mampu, untuk apa kau keluar? Bersabarlah, saat aku menemukan tubuh yang cocok untukmu, kau akan bebas. Kapan kau terakhir kali bicara ingin mencarikan tubuh baru untukku? Jika hal itu mudah, aku sudah mendapatkannya, bocah. Bahkan ribuan tahun berlalu, aku masih belum menemukan yang cocok untukku. Bersabarlah, dan sekarang pinjamkan energi iblismu. Baiklah. Tori berdiri tegak, menatap Anko yang terlihat serius. Anko, tetaplah berada di belakangku. Tori-sama, apa yang ingin kau lakukan? Aku percayakan punggungku padamu, Anko. Tori-sama, baiklah. Energi hitam muncul seperti aura. Tori kini seperti seorang iblis yang jahat. Sekarang kemarilah. Pedang besar Dewa Iblis muncul dalam genggamannya. Sekarang rasakan ini. Serangan luar biasa pedang iblis membuat musuh langsung habis dalam sekali serangan. Tori-sama, apakah dia sekuat ini? Tapi aura ini sangat membuatku takut. Ucap Anko dalam hatinya. Sekarang kita pergi, Anko. Ayo, segera menuju pusat energi Nexus. Baik, Tori-sama. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di pusat energi. Akar-akar semakin banyak dan menghalangi jalan mereka. Anko, singkirkan akar-akar yang menghalangi ini. Baik, Tori-sama. Sekarang, Anko, menjauhlah. Aku akan menghancurkan inti energinya. Hati-hatilah, Tori-sama. Pedang Sura Agni, pedang Naga Srengi, bergabunglah! Energi api hitam dan es menyatu dan menjadi api dingin yang sangat mematikan. Tori kemudian mengayunkan pedangnya ke arah inti energi Nexus. Pedang yang menyala merah panas bercampur biru dingin membakar inti magis. Gas hitam meluap dari energi Nexus. Danau mulai mendidih
gelembung naik ke permukaan. Lalu, sementara itu di permukaan, Gelombang air mulai naik. Apakah suamiku berhasil? semuanya mundur di tepian danau. Naga air itu menghilang. Apakah ia mundur? Portal seketika runtuh, menyedot air dan iblis masuk ke dalam. Danau mendidih hebat, uap naik menjadi kabut yang tebal. Ledakan terakhir membuat air menjadi tenang kembali, tapi korban jiwa tetap terjadi. Beberapa ksatria naga terluka parah dari racun air. Tubuh mereka biru dan gemetar. Efek energi peri tidak bisa melindungi mereka lebih lama. Korban tetap tidak bisa dihindari rupanya. Mereka sudah terluka di awal sebelum kemari. Aku butuh waktu untuk mereka pulih. Kemudian, Anko dan Tori naik ke permukaan dengan basah kuyup. Portal telah tertutup. Kita berhasil sekali lagi. Penguasa selalu hebat seperti biasa. Apakah kita akan lanjutkan ke portal berikutnya? Roka menyaut. Kita butuh istirahat. Para ksatria naga tidak akan bertahan lebih lama jika terlalu dipaksakan. Ya, itu benar. Kita istirahat sejenak sebelum lanjut ke portal keempat. Syukurlah, kalian berdua baik-baik saja. Kau bekerja dengan baik, istriku. Sekarang mari istirahat. Baiklah, ayo semuanya, kita akan istirahat. Mereka istirahat sejenak. Lalu mereka bergerak lagi, meninggalkan danau yang sekarang menjadi tenang.